CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Shalom, selamat datang kami ucapkan kepada yang pertama kali datang beribadah bersama kami. Mari kita lihat bersama beberapa pengumuman gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Ibadah minggu gereja khusus minggu hadapan diadakan pada hari Sabtu jam 8.30 malam bertempat di nomor 7 Jalan USJ 1/4B Taman Subang Mewah, Subang Jaya. Sebarang info boleh berhubung dengan Ofranis. Doa puasa bersama diadakan setiap Jumat. Kami sangat menggalakkan setiap jemaat CST untuk terlibat. Bethesda Ministry akan diadakan pada bulan ini. Sesiapa yang rindu memberi dan terlibat boleh berhubung dengan Pastor Cho. Gereja mengadakan penjualan t-shirt. Sesiapa yang ingin membeli boleh berhubung dengan Ofranis ataupun Ibu Magdalena. Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nomor account yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Katakan kanan kiri, Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Katakan luar biasa. Katakan kanan kiri, luar biasa. Amin. Sebuah sukacita pagi hari ini untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan sekali lagi. Amin. Coba pandang kanan kiri saudara jiranmu, engkau penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Engkau penuh kemuliaan Tuhan. Yes. Tuhan Yesus baik. Amin. Pagi hari ini dengan cepat kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tajuk kunci sukses. Siapa mau kita sukses? Saya percaya tidak ada di antara kita tidak mau hidup sukses, betul? Dan ayo deklarasikan, perkatakan untuk jiran di samping kanan kiri. Katakan, hidupmu pasti sukses. Amin. Kunci sukses. Saya mau bagi untuk kita satu ayat, tapi saya berdoa dari satu ayat ini engkau harus tanam dalam hidupmu. Ayo, jom baca Alkitab sama-sama. Ada juga sudah di depan. Mari perhatikan ayat ini. 2, 3. Tetapi dan amin. Sekali lagi dulu dengan sangat confident dan percaya. 2, 3. Tetapi dan maka semuanya, katakan semuanya ditambahkan kepadaku. Saudara yang terkasih, ini kunci yang tidak boleh kita ganti, karena ini sebuah ketetapan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perlu kita ketahui, saya mau ajak saudara semakin dalam
kunci ini. Yang pertama yaitu Tuhan memerintahkan. Yaitu apa? Next. Satu-satu ya kali ini, pelan-pelan. Next, yaitu apa? Cari dahulu. Katakan cari dahulu. Cari dahulu. Cari dahulu apa? Next. Klik ya. Cari dahulu apa? Next. Kerajaan Allah dan jadi ini perkara yang Tuhan mau kita lakukan, bukan sebuah pilihan, tapi ini perintah. Katakan perintah. Kalau pilihan saudara boleh makan, tidak makan. Tetapi kalau perintah harus makan. Kalau tidak, ya apa akan terjadi? Betul nggak? Harus makan. Katakan, ini perintah. Next. Jadi Tuhan memerintahkan cari dahulu, ya satu-satu next. Yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau kita cari apa? Next. Tuhan mau kita cari apa? Yang pertama? Yang kedua? Katakan kerajaan Allah. Kebenarannya. Dua ini Tuhan mau dalam hidup ini kita cari. Kenapa? Karena itu adalah sebab. Next. Jadi ini adalah sebab. Sebab kita mencari kerajaan Allah dan sebab kita mencari kebenarannya. Next. Maka apa yang terjadi? Semua ditambahkan Tuhan. Dan semua yang ditambahkan Tuhan itu adalah akibat. Katakan akibat. Firman Tuhan ketika saudara baca dari Kejadian hingga Wahyu selalu banyak berbicara mengenai sebab akibat, sebab akibat. Sebab engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akibatnya semua ditambahkan kepadamu. Tak ada yang cakap amin, bah. Amin. Saudara tak mau ditambahkan semua ditambah-tambah. Jadi semua ditambah-tambah. Tuhan ingat, nggak cukup. Ini orang mencari kerajaan Allah. Ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Mau tak saudara? Mau tak saudara? Yang dulu mungkin, contoh ya, contoh kurang handsome. Anda cari yang namanya Tuhan, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Wah, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kenapa engkau makin handsome ya? Amin. Saudara nggak percaya? Sering saya menemukan beberapa orang kalau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ini hal fisik saudara, ini hal fisik saja. Dulunya biasa-biasa, bahkan orang cakap agak buruk. Contoh lah contoh, jangan tersinggung ya, ini contoh bahasa. Tapi ketika dia mencari Tuhan, dia banyak doa, dia banyak menyembah, dia banyak mencari Tuhan pokoknya. Somehow, saya tak tahu macam mana. Itu bisa dalam hal fisik saja. Itu berubah jadi lebih baik. Anda yakin saudara? Ini masih dalam level masih fisik, jasmani. Anda yakin? Yang yakin salam kanan kiri, itu pasti kamu. Jadi handsome, jadi cantik yang perempuan ya. Jangan bahaya saudara kalau saya berubah ya. Cross check. Saudara itu masih level biasa, tapi Tuhan berkata semua ditambahkan Tuhan. Saya mau masuk kita ke dalam apa yang harus dicari. Sekali lagi, yang pertama Tuhan mau kita mencari kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu berbicara apa? Kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang telah masuk ke bumi melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau berbicara kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang ada di sorga, milik Allah, tahta Allah, tapi masuk ke bumi ketika Yesus melakukan misinya menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Jadi bila kerajaan Allah dimulai ketika Injil menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah mulai melalui kehadiran Yesus. Minggu hadapan kita merayakan Christmas. Katakan kanan kiri, wajib datang ya. Sekaligus saya ingatkan ya, 4 Desember hanya 6 hari lagi. Tolong jangan lupa ya. Saudara, kita merayakan sebuah perayaan di mana kita manusia
mendapat second chance, peluang kedua, kesempatan kedua untuk menikmati sorga. Amin. Amin. Yang harusnya kita semua digiring masuk kepada kerajaan neraka, tapi karena Yesus, katakan kanan kiri, karena Yesus, maka kita dipindah posisi masuk kepada kerajaan sorga. Yohanes 1 ayat 14 jelas berkata, kita baca 2-3, firman itu telah menjadi dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan waktu Yesus itu menjadi manusia, Yesus kita sadar dia manusia 100%, percaya? Tapi dia juga Allah 100%. Jangan ada salah ya. Ya, Allahnya orang Kristen ini ternyata ada 3 ya. Ya, siapa yang pernah kalau Anda debat, jangan Anda salah cakap ya. Allah kita berapa? Allah kita berapa? Amin. Semua lolos. Katakan kanan kiri, kau lolos. Allah kita 1 saudara ya. Bukan jangan cakap Allah kita 3. Yang membezakan adalah tugasnya saja. Dan Allah menjelma menjadi manusia. Bahkan dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, ini penting. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, penebus dan juru selamat hidup kita, detik itu, saat itu, saudara dan saya, kita adalah utusan kerajaan sorga. Katakan kanan kiri, ternyata engkau macam ini utusan kerajaan sorga ya. Haleluya. Haleluya. Dalam beberapa minggu yang lalu di Indonesia diadakan G20, saudara. Sebuah meeting global di antara pemimpin-pemimpin negara di beberapa negara. Dan hari itu datang banyak presiden-presiden dari beberapa negara. Adalah berita menyorot satu presiden karena begitu sangat nak mau protek, saudara. Dia itu menyewa satu hotel, saudara. Bukan satu bilik, satu hotel yang sangat terkenal di Bali, di-booking oleh dia. Hanya supaya apa? Tidak ada musuh yang menyerang. Nah, saudara perhatikan. Itu aja utusan dunia. Coba tengok kanan kiri. Wow, engkau ternyata utusan kerajaan sorga. Apa tidak malaikat akan turun tangan langsung seketika ketika engkau perlu? Katakan amin. Saudara yakin? Amin. Macam mana ya malaikat datang dengan saya pas tengok hidup saya macam ini. Nah, saudara hati-hati. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau Anda ragu, itu tanda engkau tidak percaya. Haleluya. Siapa di sini anak raja? Tak semua angkat tangan. Wah, siapa yang ini menjabar ini ya. Saudara, Anda yakin nggak Anda itu namamu dicatat dalam kitab kehidupan? Siapa anak raja? Saya. Saudara, saya tanya dulu, anak raja adakah ditanya? Contoh ya, Prince William. Prince William, kau anak raja kah? Saya anak raja. Tak mungkin lah Prince William cakap, kamu anak raja. Macam saya anak raja. Macam pula. Coba kanan kiri katakan, kau yakin gak kau anak raja? Karena kecenderungan kita orang Kristen, kita sendiri gak yakin yang kita anak raja. Sehingga cara berpikir kita, mental kita bukan anak raja. Makanya seringkali kita diintimidasi dengan iblis sangat mudah. Dibisi iblis, cek. Oh, iya ya, iya. Kau memang gak layak. Iya, gak layak ya. Diiyakan pula itu. Katakan kanan kiri, bukan kau itu, bah. Amin. Saudara, mari kita berubah, amin. Kita mental anak raja. Engkau yang sudah menerima Yesus secara pribadi dan sudah dibaptis, ditebus oleh darah Yesus, pastikan engkau anak raja yang harus confident. Ada amin. Dan ketika Yesus mengundang atau kita mengundang Yesus dalam hidup kita, sekali lagi saya berkata, itulah masa, itulah identity kita. Anda harus kenal, kita sudah menjadi utusan kerajaan
sorga. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kerajaan Allah sudah ada di bumi. Kita sepakat ya. Kerajaan Allah itu ada di bumi ketika Yesus menjadi manusia. Dan kita mau belajar kerajaan sorga, kerajaan Allah itu berbicara mengenai apa. Next, Roma 14 ayat 17 ya. Saya harap saudara baca di slide, tapi jangan Anda tidak bawa Alkitab ya, bahaya. Tapi saudara harus juga bisa membawa Alkitab ya. Baca 2-3, sebab kerajaan Allah tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah ada, amin. Hidupnya harus penuh pertobatan. Karena bertobat itu adalah dasar kekristenan. Anda sadar, ada salah bertobat. Ya, dan saya mendorong pertobatan itu harus cepat dibuat. Katakan harus cepat dibuat. Supaya apa? Iblis tidak mengintimidasi Anda. Makanya seringkali ada banyak orang Kristen tetapi dia merasa bersalah, dia merasa terintimidasi. Tidak bisa dipungkiri. Kenapa saudara? Karena seringkali menunda pertobatan. Firman Tuhan berkata, ketika engkau mengaku kesalahanmu, Allah itu dengan kasih, Dia terima engkau dan Dia ampuni. Ada amin. Kedua, kalau orang itu mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya, pasti dia, yaitu apa saudara? Baca, mengasihi Allah lebih daripada. Anda mau boleh mengasihi Allah lebih dari yang lain? Sesuai dengan ayat dalam Matius berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan, baca, segenap, semua segenap. Hati-hati saudara. Makanya seringkali orang-orang yang mau dibawa Tuhan naik akan dituntut dalam beberapa perkara yang paling dikasihinya pasti diambil. Wah, katakan kanan kiri. Senyum saja. Anda paham maksud saya? Ketika Abraham mau dipanggil Tuhan yang masih bernama Abraham, hari itu Allah panggil dia keluar dari kampungmu. Kemana Tuhan nggak tahu. Kemana Abraham nggak tahu hari itu. Keluar, dan dia keluar. Lepas dia keluar, Tuhan tuntun dia. Tidak lama kemudian Abraham mendapat anak satu-satunya. Itu pun Tuhan berkata, korbankan. Wow, tidak mudah ya saudara. Tetapi Abraham taat. Satu kali saya melayani ada seorang wanita. Tiba-tiba wanita ini dalam proses dia naik dalam hal kerohaniannya dengan Tuhan. Satu kali tiba-tiba saya melihat ada sebuah boneka patung anak patung ya di sini. Yaitu saya tengok anak patung itu agak buruk. Kemudian tiba-tiba ternyata sang wanita ini miliknya, ya, anak patung itu milik wanita ini. Dan waktu saya tanya, ini anak patung siapa? Anak patung saya, pastor. Ya, itu twins, tapi buruk saudara, dan roh saya memang tidak damai sejahtera. Boleh bagi saya anak patung kamu, nanti saya bagi kamu yang lebih baik. Dia berkata, jangan pastor, ini kawan-kawan saya kemana-mana. Singkat cerita kami berkata kami layani, dan singkat cerita kami ambil anak patung itu, dan waktu dia sebetulnya tidak rela memberikannya, tapi macam otomatis tangannya macam ini ya. Waktu saya bilang bagi saya, nah, langsung dia macam ini, sekalipun dia tak rela. Dan dia agak-agak hancur hati, konon-konon itu masih anak patung saudara. Ya, memang sisi lain berbicara kuasa gelap ya. Tetapi saya mau bertanya, apakah Anda ready? Ya kan? Sekiranya Tuhan memanggil engkau dan Tuhan meminta sesuatu yang kau kasihi dalam hidupmu, apakah engkau bersedia? Karena seringkali kadang-kadang kita tidak mengerti jalan Tuhan, betul nggak? Nanti saya ajarin. Seringkali bahasa Tuhan berbeza dengan bahasa kita. Sering. Kenapa? Karena itulah kita manusia ciptaannya
Dia pencipta. Ya, jadi saya mau berkata buat kita, jangan lupa kasih Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Saya mengenal juga ada seorang hamba Tuhan, saudara. Waktu dia gadis, hari itu dia punya boyfriend. Kemana-mana dengan dia, dan nampaknya boyfriend ini sangat setia juga melayani. Dia sangat mencintainya. Sampai di pertengahan jalan hubungan mereka, Tuhan berkata, putuskan boyfriend kamu, karena bukan itu jodoh yang aku beri buat engkau. Wah, singkat cerita, hari itu adalah hari di mana sebetulnya dia jatuh cinta betul-betul dengan Tuhan. Dia on fire dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dan dia sering berkata, I surrender all, I surrender all. Ini dia bersaksi, saudara. Sering di hari-hari di mana dia berkata, aku serahkan semuanya untuk engkau lah Tuhan, kekasih hatiku. Tapi waktu dia mendengar itu panggilan, Tuhan perintahkan dia putus, dan itu menggoncang hatinya, saudara. Hari itu dia nangis untuk dia minta cabut cinta di hatiku untuk dia. Dan singkat cerita, dia berkata, ya Tuhan, aku putuskan dia. Dengan cara apa, saudara? Dia minta keberanian Tuhan. Dia datangi sang lelaki ini. Dia gentleman sekali, dan dia berkata, maafkan hubungan kita sampai di sini. Waktu dia berbalik ke belakang, dia nangis habis-habis. Dan saat dia menangis itu, saudara, dia berkata dan menyanyi, I surrender all, I surrender all. Ini kok banyak yang gelak-gelak sana sini ya. Saudara mengalami kah? Saudara, saya mau berkata itu hanya sisi-sisi yang lain, contoh-contoh yang lain. Tetapi sering di dalam perjalanan iman kita, saya mau berkata, bersiaplah, akan ada kalanya Tuhan tidak mau diduakan. Paham maksud saya? Tuhan mau hatimu is just only for Jesus. Ketiga, ciri-ciri karakter orang yang mengalami kerajaan Allah, dia adalah orang yang rendah hati. Ada amin? Katakan, aku harus rendah hati. Saudara, rendah hati itu pergumulan semua kita. Jangan Anda berpikir Anda saja, saya juga. Kenapa? Karena pada dasarnya kedagingan kita itu pasti mengarahnya selalu yang energi negatif. Betul nggak? Yang sombong, yang angkuh, yang semuanya, semua aku. Makanya kenapa kita perlu Yesus. Dan Tuhan berkata, murid yang mengikut aku, dia harus menyalibkan daging. Rendah hati itu harus perlu penyalipan, betul nggak, saudara? Ya, perendahan hati itu perlu salib kekuatan Tuhan untuk kita. Saat mungkin engkau dimaki, diam. Engkau direndahkan, engkau tetap keep calm, ya, nggak emosi. I tell you, itu perlu pengorbanan habis-habisan. Katakan kanan kiri, tapi engkau pasti boleh. Tapi engkau pasti boleh. Ada amin. Ada amin. Minta Tuhan kekuatan, karena Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang lemah dan letih lesu, aku memberi kekuatan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ada amin. Dia sumber itu, kita minta. Yang keempat, ciri orang yang mengalami kerajaan sorga, rela menderita karena Kristus. Saya mau berkata, saudara, sejujurnya kekristenan, kalau Anda tidak pernah mengalami proses, maka iman, ketahanan, quality kekristenanmu itu sangat rentan. Ya, dengan cepat engkau bahkan bisa dengan senang meninggalkan imanmu. Makanya tidak heran saya jujur berkata, bahkan generasi-generasi yang sekarang, ya, generasi di mana orang cakap post milenial, generasi yang modern ini,
Ya, bahkan yang kita jarang bawa Alkitab dalam bentuk buku, betul nggak saudara? Ya, itu memiliki jabaran besar, malas baca Alkitab, kanan kiri. Itu bukan kamu, bah. Kau pasti rajin baca firman, amin. Tak ada di sini, di sana saja. Ya, dan sejujurnya itu menjabar banyak. Kalau dulu saya pribadi, saya umur waktu kalau saya sering nasihatkan anak-anak saya, kalau saya baca Alkitab dulu zaman sekitar umur tahun-tahun 99, 2000 ya, itu masih baca Alkitab pakai buku, ya kan? Jadi kalau baca fokus, betul nggak saudara? Coba masuk ke masa milenial, baca Alkitab pakai tab, pakai handphone. Yang terdidik puji Tuhan. Tapi kalau Anda tidak matang dalam Tuhan, pakai handphone apalagi saudara. Disitulah kredit internet saudara. Ada connection. Connection bukan hanya sorga masuk, connection dunia pun masuk, betul nggak? Masuklah WhatsApp. Itu tangan pasti, cek. Nah, udah tengok WhatsApp. Kalau dia ada kabar sesuatu yang perlu dijawab, Anda jawab. WhatsApp berapa menit saudara? Reply WhatsApp berapa menit? Reply Facebook, apalagi saudara punya banyak account, Instagram, apalagi TikTok. Nah, sering saya main-main ya. Ya, kalau saya buka TikTok, saya punya itu yang namanya pengikut di belakang saya begini. Wah, itu langsung hak saya, peluk saya. Saya tengok beberapa menit dan saya coba pancing mereka. Apalagi saya punya anak yang paling kecil. This is mine. Apa ini milik saya, Ma? Ini milik saya. Itu sampai yang namanya kesukaan. Hati-hati saudara. Makanya sesuatu yang sekelip mata, sekejap lagi keluarlah metaverse. Betul nggak saudara? Ini lagi dipersiapkan. Dan saudara, saya mau berkata hari-hari ke depan goncangan akan makin banyak. Teknologi akan menjadi salah satu. Itu salah satu. Bukan satu-satunya, tapi salah satu penurun iman paling besar orang percaya. Percayalah saudara. Ada beberapa orang yang Anda sangat punya disiplin tinggi di dalam saudara, Anda puji Tuhan. Kalau Anda tipe orang yang terdidik dan terdisiplin, nggak perlu orang perintah, tidak perlu orang melihat, tidak perlu CCTV lihat, tapi Anda punya roh takut akan Tuhan sangat kuat, puji Tuhan. Tetapi kalau Anda belum terdidik, ya, Anda baca Alkitab dan Anda baca baru buka saja, masih masuk ke aplikasi Alkitab nih, masih baru masuk, itu sudah mata berat, berkunang-kunang, perut lapar. Nah ini dia. Kemudian Anda mulai ada ide, ini saya perlu makan lah, saya masak dulu kali ya, supaya saya baca Alkitab lebih cerah mata saya. Padahal itu semua godaan iblis. Katakan kanan kiri, hati-hati godaan iblis. Amin. Amin. Kenapa Anda tak kuat sangat cakap kepada jiran kanan kirimu? Hati-hati godaan iblis. Ya. Dalam nama Yesus. Saudara, mari kejar yang ilahi. Oke? Rela menderita. Sekarang kita lihat nilai-nilai kerajaan Allah. Ini nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita hidup mengejar kerajaan Allah, kita harus punya salah satu bahagian di mana sabar dan punya penguasaan diri itu penting. Ada amin? Sabar dan menguasai diri. Penguasaan diri. Ini semua dalam bahasa roh. Kedua, benci dosa. Tetapi ingat, harus mengasihi orang yang Ingat ya, bencilah kelakuannya, jangan benci pribadinya. Makanya ketika Anda sedang bermusuhan dengan orang, hati-hati ya, jangan biasakan menyentuh the subject. Sentuhlah objektifnya. Sentuhlah perkaranya. Salam kanan kiri. Amin. Amin. Kalau ada orang yang bermusuhan ya, langsung dia menyentuh pribadinya. Semua yang berhubungan dengan dia, langsung dia tidak suka. Nah ini salah. Katakan kanan kiri, engkau bukan macam itu. Ya saudara, amin. Senangnya cakap pastor, actionnya ini yang berat. Memang saudara, perlu Roh Kudus lah. Ada amin.
Ada amin? Ya, cara macam mana hati kita sudah settle, yaitu ketika hatimu tidak ada terimpact atau apapun lah. Kalau disebut orang nama si ini, hatimu aman. Coba kalau Anda sebut nama ini dan ini, hatimu gini, nah ini masih ada. Coba tes, Anda pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Kalau Anda dengar WhatsApp kah atau Instagram dia atau Facebook dia muncul nama seseorang yang pernah mungkin melukai hati saudara, engkau berkata, aku sudah mengampuni dia pastor, udah 10 tahun yang lalu. Tapi kalau udah namanya tersebut, bahkan wajah, nggak usah wajah lah ya, nama tersebut, namanya keluar, saudara, di hatimu sudah dep. Itu berarti Anda belum sungguh-sungguh mengasihi, mengampuni ya. Amin. Benci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Amin. Terus yang ketiga, Kristus adalah sumber sukacita. Ada amin? Mudah-mudi ada amin? Kristus harus jadi sumber sukacita. Ada orang selalu ditanya, kenapa kamu lonely? Iya, boring. Gak ada yang membuat sukacita di dalam hatiku. Nampak kali gak ada Yesus. Katakan kanan kiri, jangan macam itu, Pak. Biar Kristus jadi sukacita kita, amin. Makanya kalau engkau sedih, kalau engkau boring, kalau segala sesuatu, ayo datang ke Yesus. Setiap orang percaya, orang Kristen lah saya mau berkata, orang percaya agak lebih khusus levelnya. Semua orang Kristen, saya mau jujur berkata ya, kita itu kalau mau punya kekuatan di dalam Tuhan, setiap kita, engkau harus punya pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan. Jatuh cinta. Siapa di sini nggak pernah punya pengalaman itu? Minta Tuhan. Engkau harus punya pengalaman jatuh cinta gila-gilaan untuk Tuhan. Harus. Saya tidak tahu umur keberapa stage dalam perjalanan hidupmu, tapi engkau harus punya momen di mana engkau jatuh cinta dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena akan ada waktunya di mana perjalanan imanmu mungkin sedang punya grafik menurun. Dan di grafik menurun itulah cintamu dengan Tuhan akan membuat engkau mengingat dan membangkitkan semangat kita. Ketika saya berumur 13, 14, 15, wah itu saya jatuh cinta dengan Tuhan betul-betul sungguh-sungguh. Saya mencintai Tuhan, bahkan hari itu sempat ada beberapa questioner bertanya mengenai tes ya, tes segala IQ dan segala satu. Ada salah satu tes ditanya, apa jenis jodoh karakter jodoh pasanganmu? Saya tak tulis saudara, sampai saya tulis mengenai apa? No one. Tidak ada. Kenapa? Karena saya tidak mau menikah hari itu. Karena bagi saya Yesus segala-galanya. Yesus, pokoknya saya hari itu begitu jatuh cinta. Siapa di sini yang pernah mengalami jatuh cinta? Angkat tangan dulu. Yang pernah, bukan untuk kesombongan. Angkat tangan, angkat tangan. Yang pernah, nggak tahu umur berapa lah. Siapa yang pernah? Engkau rasanya yang namanya semuanya mau berdoa, mau nyembah, mau baca firman, betul nggak? Kalau jumpa orang mau bersaksi, ikut saya lah ke gereja. Yesus luar biasa. Saya berkali-kali kena accident waktu saya umur 13-15 hari itu dengan motor ya. Hari itu saya umur berapa ya, kalau tidak silap 11-12, saya sudah pandai bawa motor ya. Di Indonesia itu biasa kan kemana-mana. Jadi singkat cerita, ada di sini juga ya. Nah, saya kemana-mana pakai motor. Nah, karena saya begitu cinta Tuhan hari itu, begitu mengasihi Tuhan, saya tidak mau miss. Ibadah remaja saya ikut, sekolah minggu, melayani sekolah minggu saya ikut, disuruh ini saya buat, disuruh itu saya buat, semua saya lakukan. Sampai yang namanya saya beberapa kali saudara, itu karena saya memburu masa, memburu waktu. Saya habis hantar ibu saya pergi ibadah kaum wanita, karena kami hanya punya satu motor. Jadi kami itu harus berebut siapa yang cepat. Jadi singkat cerita, saya selalu cepat.
Saya cakap ke mami saya bagi tahu mami saya, kita buat perjanjian nih. Saya hantar mami pergi dulu, kaum wanita. Oh boleh. Ya jangan lupa hantar saya dulu. Ya kan bos kan, jadi harus diantar dulu supaya aman. Saya hantar mami saya memburu masa. Saya lihat, waduh saya sudah terlambat nih. Nanti perjalanan masih 30 menit lagi. Saya gas kuat-kuat saudara. Datanglah lori sini dengan motor bike sini. Waduh, itu saya terseret. Itu ajaib. Saya itu loh boleh berdiri dan saya tengok motor bike saya sudah habis. Saya ketakutan tuh, teringat bapak saya. Kalau marah macam mana ya? Kalau marah macam karena hari itu ya maaf kata belum ada license. Jadi saudara itu, dan yang kedua yaitu apa? Polis. Kalau polis datang macam mana? Itu sudah di sini. Padahal tubuh saya sudah berdarah-darah saudara. Singkat cerita, datanglah saya punya jiran sedang berjalan di daerah situ. Dan jiran saya hari itu dia ada beberapa koneksi polis. Dia berkata, nah, dia terkejut. Kenapa? Karena saya jalan sambil berdarah-darah. Saya cari tempat aman, jangan polis datang, nanti saya kena saudara. Sampai singkat cerita saudara, bapak itu berkata, kamu kenapa nak? Kenapa berdarah-darah harus jalan? Dia bilang, kamu ini eksiden, masuk rumah sakit. Nggak bisa. Jam 7 nanti saya ada ibadah. Kok ibadah pula? Dia bilang gini, jangan ke ibadah dulu, kamu harus diobati dulu. Nggak apa-apa pak, saya sehat kok, saya sehat. Sehat, banyak darah lah. Singkat cerita saudara, hari itu saya putuskan ada satu kantor office ya, pos office di dekat situ. Saya duduk di situ, saya bersihkan tubuh saya. Saya minta Tuhan, jamaah bapak saya tidak marah. Itu saja doa saya. Saya doa yang kedua, jangan polis, nanti tengok itu saya punya motor. Tuhan amankanlah macam mana, kirim orang, amankan Tuhan. Singkat cerita saudara, saya pulang ke rumah, saya diam-diam. Bapak saya sudah terkejut karena saya punya jiran kasih info. Dan bapak saya berdiri dan dia berkata, kamu seperti ini, kamu masih mau pergi ibadah? Saya bilang, oh saya sehat kok Pi, saya sehat. Motor baik nanti saya repair. Repair apa? Dari mana dapat duit kecil-kecil? Dia bilang, kamu hari ini tidur di rumah, obati tubuh kamu. Saya bilang jam 7 saya ini bawa pujian. Coba bayangin saudara. Saya masih mikir bawa pujian, gak ada yang ganti semuanya. Sampai bapak saya tidak bisa menghentikan saya. Dan dia panggil saya untuk orang lain jemput saya. Waktu saya pulang, saya didudukkan, bapak saya doa saya. Dan singkat cerita, dalam perjalanan hidup saya, sampailah bapak dan ibu saya, mereka memahami sebuah panggilan dalam diri saya. Dan dia berkata, yang penting hidupmu untuk Tuhan. Ada kalanya saudara perlu bayar harga. Tapi saya mau berkata, Anda harus punya titik di mana engkau jatuh cinta gila-gilaan dengan Tuhan. Amin. Sampai engkau boleh berkata, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kenapa saudara? Kalau tidak, engkau menghadapi badai topan dunia yang begitu kuat, saya mau berkata, ada kalanya kau gak tahan nanti. Amin. Kadang jatuh cinta dengan Tuhan. Kristus itu harus sumber sukacita kita. Next, nilai kerajaan Allah kita juga tidak boleh serakah. Ya, kita harus belajar mencukupkan diri apa adanya. Boleh saudara? Tidak boleh serakah. Semua duit saya, semua milik saya. Jangan lupa, semua adalah titipan dari Tuhan. Yang terakhir, miliki hidup yang berfokus pada kekekalan. Kalau Tuhan berkata cari dahulu kerajaan Allah, Tuhan mau fokus kita, hidupmu, prioritaskan semua pilihanmu, semua keputusanmu untuk kekekalan. Cari jodoh juga, itu impactnya harus kepada kekekalan. Mengatur keuangan, sama, fokusnya untuk berfokus kepada kekekalan. Amin saudara. Amin saudara. Makanya saya sangat mendorong orang muda, ayo manage keuangan baik-baik.
Ya, jangan berkata bahwa itu ada duit, padahal dulu Anda berkelimpahan, Anda tidak manage uang dengan betul. Nah, katakan kanan kiri, hati-hati. Harusnya Anda boleh punya banglo. Wish, di luar dari pikiran saya. Ya, Anda yakin tak Anda pasti boleh punya banglo? Ya, persoalannya adalah bagaimana memanage dan apakah kehendak Tuhan. Jelas. Maksud saya adalah ayo manage dengan betul segala sesuatu, tubuh kita termasuk. Amin, amin. Ya, tubuh kita, katakan kanan kiri, jaga tubuhmu. Karena tubuhmu baik Roh Kudus. Karena dengan tubuh kita melayani Tuhan. Amin, saudara. Makan harus dijaga. Ada amin. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, kita perlu juga ya exercise. Ada amin. Katakan kanan kiri, exercise, Pak. Ya, saya kalau udah dengar exercise kadang-kadang menjabar juga, saudara. Hati rindu, action yang hati rindu. Ya, saya hati rindu. Saya punya anak-anak, woi luar biasa. Kalau udah saya cakap, jom pergi exercise, woi itu lompat, saudara. Iya, saya bersyukur mereka semangat itu. Ayo. Ya, saudara. Jadi kita harus jaga yang namanya segala sesuatu. Kita perlu hidup fokus untuk kekekalan. Nah, kerajaan Allah itu ada di mana? Next, dengan cepat. Sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara yang atas, kamu. Bahkan ada terjemahan Amplify ya, diterjemahkan dalam terjemahan bebas, dia mengatakan kerajaan Allah ada di dalam kamu, di hatimu, di antara kamu. Anda yakin itu? Anda yakin itu? Makanya kejarlah otoritas. Amin. Kejarlah yang ilahi. Ada amin. Ya, dunia hari-hari ini hati-hati ya. Segala sesuatu dia akan menggoncang mata, bagian mata. Engkau lihat ya, orang kaya, matamu sudah silau ya. Wish, yang ini nih best, anak Tuhan nih. Mobil besar ya, kereta besar, rumah besar, orangnya termasuk besar. Itu saudara, kagum ya, kagum. Saudara jangan mudah terpesona dengan sesuatu yang hanya di depan mata. Katakan amin. Amin. Harus belajar perhatikan di dalam seseorang. Bagaimana rohnya? Apakah dia cinta Tuhan? Ya, jangan Anda terlalu silau ya, apa silau bahasanya? Terkagumlah ya. Apalagi ketika orang buka walletnya, banyak kredit. Banyak kartu, tapi dalamnya hutang. Coba bayangin, katakan kanan kiri, Anda mau yang mana? Nah ini para amoy-amoy ya, hati-hati pilih jodoh, amin. Hari-hari ini ada orang berkata, kamu mau yang seperti apa? Pastor, saya mau jodoh saya macam Korea. Ya, hati-hati saudara. Ya, tren-tren dunia hari-hari ini hati-hati. Ya, ada orang dia berusaha ya, beberapa lelaki itu ada satu tengok YouTube di interview. Kamu suka model rambut macam mana? Saya mau model rambut macam yang nomor 3 dari mereka. Mereka siapa? Artis Korea itu loh. Padahal kalau dia digunting rambutnya macam dia nggak cocok. Ya, katakan kanan kiri, be yourself. Be yourself. Be yourself. Makanya hari-hari ini hati-hati saudara, anak-anak muda. Ya, Anda muda, semangat muda, umurnya muda. Anda itu target iblis betul-betul saudara. Ya, dihabisi. Makanya kalau Anda nggak kuat di dalam roh, Anda akan mudah diombang-ambingkan. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, katakan kanan kiri, hati-hati. Kerajaan Allah ada di dalam hidupmu. Kerajaan Allah di hatimu. Jadi hati-hati. Matius berkata dalam 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir roh-roh jahat dengan kuasa roh Allah, itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Anda dan saya, kita adalah duta-duta Tuhan. Kita wajib hidup
sepadan dengan Tuhan. Perumpamaan yang sering digambarkan dan tentang kerajaan Allah itu ada dua, sebenarnya ada banyak. Saya mengambil dua bagian ini. Digambarkan yang pertama perumpamaan tentang biji sesawi. Anda baca di rumah ya, karena agak panjang. Yang kedua yaitu perumpamaan ragi yang ditabur di dalam tepung. Ini berbicara apa? Ini berbicara bahwa dari yang kecil bisa menjadi besar. Ini hukum kerajaan. Saudara percayalah. Dan saya berdoa saudara tangkap. Mungkin engkau dari keluarga yang tidak ternama. Engkau mungkin dari keluarga yang miskin. Engkau dari keluarga yang tak ada berpendidikan. Tapi percaya atau tidak, engkau menjadi penerus generasi di mana keluargamu akan diubahkan. Ada amin? Ada amin. Semangat dulu aminnya. Amin. Seringkali manusia hanya melihat. Ini berbicara pengaruh. Ya saudara, seperti ragi ya, Anda yang biasa membuat roti. Ragi itu tidak perlu banyak saudara, ragi sedikit saja, maka itu roti boleh mengembang. Satu kali saya pernah tengok kartun, saya punya anak, itu dalam kartun tersalah lah yang namanya salah satu itu kartun dia letak ragi banyak-banyak, dia tak tahu itu ragi. Waktu dia letak banyak-banyak, itu rotinya sebesar rumah. Ya, saudara, hidupmu dan saya harus memberi pengaruh. Katakan pengaruh. Ingat, hidup kita harus memberi pengaruh. Tapi ingat, saya ingatkan, makanya hidup kita itu harus berjuang, berusaha. Kenapa? Karena memberi pengaruh kepada dunia itu tidak mudah. Lukas 13, mari baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak. Saudara, ini sudah menjadi warning. Yesus sudah warning. Berusahalah, berjuanglah, masuk. Pintunya itu sesak. Kenapa harus berjuang? Karena pintunya sesak. Jadi memberi pengaruh, hidup kita membawa atau jadi duta kerajaan Allah, duta kerajaan sorga, membawa kerajaan Allah di tengah-tengah di mana engkau berada. Saya mau berkata, engkau dan saya harus berjuang. Seandainya engkau diletakkan, ya, tinggal satu rumah, semua orang di rumahmu pemabuk, peminum. Saya tanya, dalam 1 minggu Anda suka mabuk pasti, betul? Anda pasti suka minum. Apalagi Anda boring-boring. Minum bah, free bah, percuma, saya bagi kau hadiah Christmas lagi. Wah saudara, hati-hati. Disitulah kedaginganmu berjuang. Kata berjuang ini dari bahasa Yunani, agonisomai, itu punya arti, ini saya suka saudara, yaitu apa? To struggle, bergulat. Next, to contend, bertanding, to fight, bertarung, to strive, berjuang, sampai to labor fervently, bekerja keras. Jadi ini sebuah kata berjuang bukan hanya berjuang dengan ya biasa-biasa, tapi tidak. Tapi di sini Anda harus bergulat. Maka ada kalanya Anda dalam membuat pilihan, Anda membuat keputusan, dagingmu pasti bergulat, betul nggak? Untuk menggapai yang ilahi yang jadi kerinduan Tuhan, engkau bergulat. Di sini juga berbicara mengenai apa? Kata agonizomai diperkirakan bahkan mendekati kata agoni dalam bahasa Inggris yang artinya kesakitan dan penderitaan yang mendalam. Senafas dengan arti kata bersalin ketika seorang ibu hamil hendak melahirkan. Ya, berapa Anda yang sudah jadi ibu, kalau sudah detik mau melihat cahaya wajah baby yang mau dilahirkan, saya yakin itu perjuangan ibu yang luar biasa. Ada amin? Makanya ayo tepuk tangan untuk semua ibu-ibu. Anda harus sayang pada ibu, amin. Suami-suami harus mencintai istri, amin. Itu yang namanya pertaruhan nyawa, saudara. Ya, saya keingat hari itu pertama saya mau melahirkan Esther karena kurang mengerti ya bahwa semua itu ada aturannya. Itu kalau sudah mau mengeluarkan yang namanya kekuatan, keluar semua. Datanglah nurse berkata,
sabar. Jangan banyak-banyak dikeluarkan kekuatan. Kenapa tidak cakap dari tadi? Ya, ya. Siapapun saudara pasti bawaannya emosi, betul nggak? Oh ya, kejap lagi ya, on the way ya. Ada jemaat kita yang sudah melahirkan, ada yang sedang on the way. Itu semua jadi banyak salah saudara. Cakap sedikit saudara kan emosi itu. Oh iya kak, iya oke. Macam mana saya boleh tahu? Saya tanya pula ya kan. Dia itu cakap begini, cakap begitu. Jelaskan macam mana? Akhirnya dia jelaskan. Macam ini madam. Kalau ini naik begini gravitasi baru. Madam ini pakai kekuatan. Oke. Jadi saya mulai belajar. Saya tengok gravitasi naik. Yes, push. Itu luar biasa itu. Saudara, saya mau berkata, agonizomai yang dipakai berjuang di dalam kata ini, masuk pintu yang sempit juga seperti itu. Ada kalanya engkau akan diizinkan Tuhan masuk dalam proses yang aduh Tuhan, sakit Tuhan. Engkau teriak nggak habis-habis pun, ya itu mujizat belum datang. Makanya saya mau berkata, jangan lupa ya saudara, waktu yang namanya Yohanes Pembaptis di dalam penjara, dia harapkan Yesus, cousin dia kan secara hubungan darah, cousin dia menolong dia, dan hari itu Yesus tidak datang. Yesus berkata apa? Berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Gak gampang saudara. Waktu Abraham menantikan janji Tuhan 100 tahun, tidak melihat tapi tetap percaya. Saudara, saya berdoa agar setiap kita punya yang namanya agonizomai. Amin. Kekuatan berjuang, bertekad. Next. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Ini Paulus. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Paulus sendiri mengalami up and down dalam hidup, tetapi dia tetap percaya. Hidup adalah proses, hidup adalah belajar, tanpa batas umur, tanpa ada kata tua. Jatuh berdiri, ayo baca. Jatuh berdiri, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi, never give up, sampai Tuhan berkata. Jadi saudara, kejar yang ilahi. Kedua, apa yang harus dicari? Kalau yang pertama Tuhan mau kerajaan Allah, kedua kebenarannya. Kebenaran itu berbicara siapa? Di sini dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu hanya Yesus yang mendeklarasikan di semua kitab suci di dunia ini. Hanya Alkitab yang mendeklarasikan Yesus berani berkata dan memberi jaminan, aku kebenaran, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan sekali lagi kita tahu di dalam siapa? Yesus. Karena firman sudah jadi daging. Tetapi jangan lupa, maka firman yang sudah jadi daging, next, maka hidup kita juga harus dalam firman. Hidupmu dalam firman, maka hidupmu akan punya cara pandang berbeza. Saya mau tunjukkan saudara, next gambar. Ya, saudara perhatikan ya. Ini seringkali terjadi dengan kita dan Tuhan. Kita itu gambaran di sebelah kanan saya, sebelah kiri saudara. Tengok kehidupan 6, ya. Tengok kehidupan susah. Tengok kehidupan, aduh berat. Tapi di dalam pandangan Tuhan, cara pandang Tuhan, ini 9 lah. Boleh tangkap nggak? Ini senang lah. Kamu anakku, aku tahu kekuatanmu, kamu pasti bisa. Makanya kenapa 1 Korintus itu menjelaskan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang saya baca Alkitab, yang biasa. Katakan kanan kiri, pencobaanmu itu ternyata biasa. Amin, amin. Alkitab berkata, amin.
Pencobaan yang kita alami itu oh, ternyata biasanya Tuhan. Di pandangan Tuhan, karena Engkau kuat, karena Engkau mampu. Dan Tuhan berkata apa? Dan Engkau, Tuhan, akan memberikan apa? Ayo lanjutkan saudara. Memberikan jalan keluar supaya kita boleh melewatinya. Katakan, Yesus baik. Makanya cintai firman betul-betul. Kenapa kita perlu firman? Karena di dalam firman 2 Timotius ini sangat penting. Ini salah satu begitu penting, khususnya ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa saudara, Alkitab atau firman Tuhan itu luar biasa? Karena next ada 4 perkara penting. Kita baca 2-3. Firman Tuhan penuh kuasa, karena dalam firman Tuhan itu bisa memiliki kuasa menciptakan. Kedua, menghidupkan kembali. Ketiga, memimpin kita kepada Yesus. Dan yang keempat, saudara percayalah, se-famous apapun engkau, hidupmu gak ada firman, percayalah, engkau akan seperti yang namanya apa? Kristen seperti belun. Tahu belun? Kalau dihembuskan kuat ya, besar. Coba ditusuk sedikit, cuk, ya. Katakan kanan kiri, jangan jadi Kristen belun. Amin. Ya, bahkan ada orang juga berkata, jangan kristal. Apa itu pastor kristal? Kristen Natal saja. Kalau Christmas, percayalah, di setiap tempat kalau Christmas itu kursi pasti penuh. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu, Bah. Ya, bukan Anda yang ada di sini. Saya yakin di sana saja. Kalau kita hari-hari macam ini pun tetap penuh ya, puji Tuhan. Ada amin. Makanya perlu pindah. Ada amin. Dan Tuhan beri yang terbaik buat kita. Jangan jadi kristal. Amin. Saya ingat kristal itu macam diamond, bukan Kristen Natal. Ya, ada juga apa? Kristen kapal selam. Saudara tahu? Ya, tahu kapal selam? Kalau dia tak berperang, tak ada apa-apa, itu kapal selam pasti menyelam. Tunggu komando. Akan ada komandan berkata, tembak, perang, naik dia. Ya, kalau ada event, naik dia. Kalau tak ada apa-apa, menyelam dia. Banyak kerja di dalam laut. Ya, yang paham-pahamlah. Dan saya mau berkata yang terakhir. Jom kita baca. Menolak kebenaran mengakibatkan buta rohani. Salah satu ciri, semakin sedikit orang Kristen yang membaca seluruh isi Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dari semakin banyak orang Kristen yang tidak. Haleluya. Katakan, itu bukan kamu. Dan yang terakhir, katakan kanan kiri, hati-hati. Hidup tanpa firman berbahaya. Ada amin. Saudara mau hidup dalam firman ya? Saudara, saya percaya kita semua mau sukses. Jangan cari semua yang ditambahkan, tapi ingat, cari 2 ini. Yang pertama apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ikuti saya cakap 2-3. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, selamat datang kami ucapkan kepada yang pertama kali datang beribadah bersama kami. Mari kita lihat bersama beberapa pengumuman gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Ibadah minggu gereja khusus minggu hadapan diadakan pada hari Sabtu jam 8.30 malam bertempat di nomor 7 Jalan USJ 1/4B Taman Subang Mewah, Subang Jaya. Sebarang info boleh berhubung dengan Ofranis.
Doa puasa bersama diadakan setiap Jumat. Kami sangat menggalakkan setiap jemaat CST untuk terlibat. PTS dan ministry akan diadakan pada bulan ini. Sesiapa yang rindu memberi dan terlibat boleh berhubung dengan Pastor Cho. Gereja mengadakan penjualan t-shirt. Sesiapa yang ingin membeli boleh berhubung dengan Ofranis ataupun Ibu Magdalena. Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nomor account yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.